menyampaikan pelampiasan itu tadi kan, terkadang ketika kita dengan mulut tidak bisa didengar lalu menulis tidak dibaca, di situ tetap aja kita menulis dan menyampaikan. Mungkin kalau orang lain tidak mendengarkan, untuk diri kita sendiri. Yang lagi viral, yang lagi tren kan apa? Punya murid nggak? Yang melatar belakangi Kang Andra tadi apa nama penanya? Safir Liandra. Safir Liandra. Dan namanya Kang Andra. Itu apa? Jadi semua yang tercatat itu adalah apa yang kita lihat kan, kayak gitu. Jadi di situ terkadang isi dari puisi itu kan benar-benar sesuatu yang sudah terjadi ya. Apabila ibarat sebuah hasil puisi ini tadi lebih berisi kalau memang hasilnya itu dari kejadian yang asli atau kejadian punya yang power gitu ya, power. Punya power. Kayak misalkan kita ngalamin jatuh gitu. Ketika kita bikin puisi judulnya jatuh, itu punya maknanya itu lebih luar biasa. Berisi, ya. Karena mempunyai banyak sisi lain. Kira-kira itu mewakili kegelisahan. Kan berawal dari tidak punya teman curhat seperti itu. Lalu terciptalah yang katanya panjenengan tadi, sahabat pena. Sahabat pena. Di situ kita bersahabat, mencoba ya setiap hari berhubungan dengan pena, dengan kertas, tulis menulis, coret mencoret, menyampaikan pelampiasan itu tadi kan. Terkadang ketika kita dengan mulut tidak bisa didengar lalu menulis tidak dibaca, di situ tetap aja kita menulis dan menyampaikan. Mungkin kalau orang lain tidak mendengarkan, untuk diri kita sendiri. Ini menurut saya termasuk unik di zaman milenial yang rata-rata seusian jenengan saya, adik-adik kita lebih cenderung HP gitu kan, entah itu game, entah itu medsos dan sebagainya. Aktivitasnya menulis gitu kan, menulis, berkarya di dunia sastra, menghasilkan puisi, setidaknya itu rangkuman dari sebuah cerita yang mungkin ini bisa menjadi salah satu alternatif lah gitu, salah satu solusi bagaimana anak-anak zaman sekarang, generasi sekarang, dia gelisah, dia galau, dia mencurahkan kegalauannya lewat puisi. Makanya kan di situ terkadang di era sekarang ini banyak orang yang frustasi kan. Frustasi. Lalu di situ kita bagaimana mengubah frustasi itu menjadi sebuah prestasi. Seperti itu. Mengubah frustasi menjadi prestasi. Ingat, bagi penonton yang muda-muda, mengubah frustasi menjadi prestasi. Seperti itu pesan yang disampaikan sama Kang Andra ya. Saya belajar mungkin di situ lah. Terus untuk yang latar belakang lain mungkin menyampaikan kegelisahan, pasti dong ada sebuah kegelisahan dari. Nah, salah satu yang Tintaku Kang Andra bacakan tadi itu kira-kira latar belakangnya apa nih? Kayaknya ada kata-kata rindu, itu ada sesuatu. Ya, jadi di situ adalah tintaku yang tak sempat merindu. Lalu di mana ada ujung titik temu kalau kita tidak melangkah maju itu kan. Jadi dari situ bukan tak sempat itu bukan berarti berhenti melangkah atau berbalik langkah. Namun di situ masih belum ada titik temu gitu aja. Kalau ditanya semakin mendalam, kayaknya ada kata-kata rindu. Siapa yang akan rindukan? Siapa, apa? Kan kadang-kadang kalau siapa kan teridentik dengan orang. Apa yang akan rindukan? Yang saya rindukan adalah STMJ, Mas. Apa STMJ? STMJ bukan susu telur madu jaya. Kopi aja deh. Iya, silakan diminum. Ini kopi. Kopi itu adalah kalau bagi saya kau obat penuh inspirasi. Yes. Kau
penuh inspirasi. Inspirasi. Main diseruput dulu Mas. Monggo silakan. Kayaknya boleh saya sabotase itu. Bisa itu umum. Kau obat penuh inspirasi. Oke. Jadi di situ tentang siapa yang saya rindukan. Terkadang kan ada pertanyaan yang beserta dengan jawaban. Ya. Namun untuk kali ini masih dirahasiakan siapa yang Oh saya gitu. rindukan. Oke, itu privasi Privasi. dengan cuma memang Tapi, kadang-kala itu apa ya, sastra itu kan bagian dari sang abstrak sebenarnya kan. Karena ketika kita gelisah itu kadang juga muncul tanya jawab itu yang akhirnya ada inspirasi baru kita menulis. Nah, di situ ada tanya jawab yang perlu dan harus juga ditanggungjawabkan. Iya. Pertanggungjawaban. Terus kan untuk bikin karya sastra Iya. itu apakah Anda itu setiap saat gitu, apakah ketika merasakan momen atau zona tertentu atau lagi mood apa enggak? Terkadang menunggu momen, terkadang menunggu kebutuhan. Ibarat tiba-tiba ada event dadakan, ada lomba atau ada permintaan, seperti kayak bikin buku kan permintaan, coba bikin puisi tentang ini. Ibaratnya yang lagi viral, yang lagi tren kan apa kayak gitu dipuisikan. Puisi by request berarti ya? Ya, by request. Beda dengan yang hasil sendiri. Mungkin kalau yang bisa dinikmati ya tergantung selera juga lah. Selera. Bisa menikmati. Punya murid nggak? Wah, masih. Saya sendiri masih berjalan sendiri, tapi banyak belajar di mana-mana dan semuanya saya anggap guru, termasuk panjenengan. Saya banyak belajar juga. Banyak belajar, baru ketemu 2 kali ini sudah banyak belajar. Terus ini kan ada peluang sih sebenarnya. Sebenarnya kita nyoba sih. Mungkin satu uji coba, yang kedua akan ketika itu tingkat keberhasilannya tinggi, ada semacam pilot project gitu kan untuk khusus anak-anak nih gitu. Itu sebenarnya bisa kita bikin event ya kecil-kecilan lah, kerjasama dengan sekolah SD mana, kita bikin panggung kecil-kecilan atau mungkin latihan kayak gitu kan. Jadi harapannya gini, kita dedikasikan karya itu ya bukan berarti dedikasi akhirnya sosial gitu kan. Setidaknya ada pendahulu-pendahulu kita kayak W.S. Rendra, kemudian ada Khairil Anwar, yang beliau-beliau yang sudah sepuh bahkan sudah purna gitu kan. Sehingga setidaknya ilmu sastra dari beliau itu bisa nyampe ke generasi. Jadi sebuah jadi bentuk terima kasih kita kepada beliau, karena juga beliau juga yang mungkin salah satu yang pernah diceritakan oleh guru kita di sekolah gitu kan, sehingga itu bisa menginspirasi. Jadi harapannya semakin banyak nih Kang Andra baru dengan setidaknya kualitas value-nya, bukan tentang kita kata atau redaksionalnya, tapi value-nya yang tetap kegelisahan mereka di era milenial. Makanya di situ kan tergantung penikmat dan pencari, dan di situ percaya saja dan yakin setiap apa yang kita cari pasti akan kita temui, kayak gitu aja. Sebenarnya itu tinggal motivasi diri sendiri lah. Tapi momentum itu kan harus kita ciptakan. Bisa. Nah, nanti harapannya kita coba lah bikin kayak semacam bagian anak-anak SD atau SMP. Kita coba trigger mereka, entah kegelisahannya mereka suruh diarahkan ke karya, entah puisi, entah cerpen atau apa. Satu. Yang kedua, setidaknya untuk melatih anak berbicara, dan dia mengungkapkan isi hatinya. Mungkin puisinya akan suruh bacakan, kayaknya keren. Di situ kan terkadang seperti halnya orang belajar kan berawal dari mendengar. Baru di situ kita menyimpulkan kan, dari mendengar hasil belajar itu kita simpulkan, lalu apa-apa yang kita tangkap disitulah yang kita uraikan, seperti itu. Terus menurut Akang, sastra itu apa?